Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca Fatihah ini kita berdoa kepada Allah dan kita mohon kepada Allah. Pertama kali kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jemaah Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga dan pikirannya untuk kemaslahatan masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Kita doakan, ya Allah, terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan yang mereka lakukan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawasul dengan Fatihah ini kita berdoa untuk diri kita semua, keluarga kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun di antara kita yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, berikan jalan keluar dan solusi yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita semua, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, ya Allah, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepadamu, ya Allah, berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita berusaha mengerti dan memahami, bukan hanya sekedar mengetahui, bahkan bisa menjiwai tentang salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Apa doa tersebut? Qala Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau berdoa, misalnya kita mimpin doa bersama-sama, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
yang artinya, ya muqallibal qulub, ya Allah yang memutar balik hati manusia, ya Allah, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan, kuatkan, kekehkan, istiqomahkan hatiku ini, ya Allah, ala dinika, untuk selalu berada di jalur agamamu, ya Allah. Subhanallah, doa ini pendek, gak terlalu panjang, tapi walaupun pendek, kalau kata orang Jawa adalah ringkes mentes. Ya, Ustaz Zainuddin paham nih ringkes mentes ini. Saja, ringkes mentes, pendek tapi mendasar, pendek tapi dalam maksud dan tujuan dari doa ini. Nah, karena doa ini adalah sabda Rasul, ucapan Rasul, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dengan lafaz ini mengucapkannya, maka doa ini disebut, karena dia bersumber dari hadis, maka doa ini disebut salah satu doa yang dikenal dengan istilah al-ma'thurat, ya, al-ma'thurat. Doa itu ada dua macam. Satu al-ma'thurat, yang kedua ghairul ma'thurat. Apa al-ma'thurat? Al-ma'thurat adalah doa-doa yang lafaznya dan teksnya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tercantum dalam Al-Qur'an ataupun yang diucapkan oleh Nabi sebagai Rasul yang diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Kemudian ada doa lagi yang dikenal dalam istilah macam-macam doa, ghairul ma'thurat. Apa itu ghairul ma'thurat? Doa-doa yang lafaznya tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Biasanya disusun, ya, dari sahabat atau tabi'in atau tabi'in dan para ulama-ulama. Ya, para ulama-ulama. Kalau kita cari teks doa itu dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis, kita tidak ketemu. Misalnya doa yang sering dibaca oleh imam kalau di Indonesia ini, kalau kita ke masjid, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa ini enggak ada dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis pun tidak ada, tapi masyhur, terutama kita di Indonesia ini. Bahkan ketika saya tinggal di Malaysia pun, kalau saya sholat di masjid, imam juga baca doa itu sering. Tapi doa ini boleh, nggak ada masalah. Kan nggak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang disebut dengan al-ma'thurat. Ya, memang doa yang terbaik lafaznya itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi tidak ada larangan berdoa itu sekalipun lafaznya bukan dari Al-Quran dan hadis. Maaf, dengan bahasa yang bukan bahasa Arab pun boleh. Yang penting etika dan syarat-syarat doa itu terpenuhi. Contoh misalnya kita berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan kami bangsa Indonesia ini, ya Allah, bangsa, ya Allah, yang taat beribadah kepadamu, ya Allah, bangsa yang betul-betul menjalankan syariatmu, ya Allah. Itu boleh nggak berdoa begitu? Boleh, gak ada masalah. Kan gak ada dalam Al-Quran, apalagi kata bangsa Indonesia, gak ada. Gak ada masalah, ya, berdoa apapun, ya Allah, jadikan anak cucu saya, ya Allah, sebutin namanya satu-satu. Anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat beribadah kepadamu, ya Allah, yang berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah.
yang berguna bagi agama nusa dan bangsa ya Allah. Dan Engkau berikan kepada mereka ya Allah rezeki yang luas dan rezeki yang berkah. Boleh nggak berdoa begitu? Ya boleh, nggak ada masalah. Jadi doa yang terbaik adalah doa yang lafaznya ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi bukan berarti doa dengan selain lafaznya ada dalam Al-Quran dan hadis itu nggak boleh. Dan maaf, tidak juga harus berbahasa Arab. Orang Sunda silakan berdoa dengan bahasa Sundanya, kalau dia bisa menghayati dengan bahasa dia. Orang Jawa monggo berdoa dengan bahasa Jawanya. Orang Palembang silahkan berdoa dengan bahasa Palembangnya. Orang Minang silahkan berdoa dengan bahasa Minangnya. Ya, orang dari Sumatera Utara yang suku Batak silahkan berdoa dengan bahasanya, nggak salah. Yang penting etika berdoa itu diperhatikan. Nah, yang terbaik berdoa itu dalam keadaan suci. Yang terbaik berdoa itu ya menghadap kiblat dan menunjukkan etika dan akhlak kita kepada Allah. Berdoa itu auratnya ditutup. Ini berdoa tapi aurat itu dibuka. Maaf, contoh pakai celana pendek misalnya, yang tidak menutupi auratnya. Nah, yang paling penting lagi dalam berdoa itu, hindari mengkonsumsi dan meminum makanan-makanan yang haram dan minuman yang haram. Ya, baik haramnya haramun lizatihi, barang-barang yang haram yang memang pada dasarnya makanan dan minuman dan barang itu haram. Itu namanya haramun lizatihi. Seperti na'udzubillah mengkonsumsi daging babi misalnya, minum minuman keras, khamr, bir, yaitu haramun lizatihi. Ada haramun li ghairihi, dia pada hakikatnya benda yang halal, tetapi ada ya sesuatu yang bersifat eksternal, yang bersifat dari luar barang itu haram, yang nggak bisa dipisahkan dengan barang yang halal itu. Contoh misalnya air mineral, insya Allah ini halal secara fisik, secara zat halal insya Allah. Tapi kalau air ini kita dapatkan dari mencuri, punya orang yang kita ambil, atau air mineral ini kita beli dari uang hasil yang haram, maka walaupun diminum adalah air mineral ini tetap haram hukumnya untuk diminum. Bukan zatnya yang haram, tetapi ada faktor eksternal yang haram, yang dilarang secara syariat, yang sudah menyatu, yang nggak bisa dipisahkan dengan air ini. Yaitu apa? Didapatnya dengan cara mencuri. Yaitu apa? Didapatnya dibeli dengan uang hasil perbuatan yang haram. Nah, berdoa juga ya khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu saya pernah dengar ceramahnya Pak Profesor Dr. Quraish Shihab dan juga saya baca bukunya. Khusyuk itu kata Pak Quraish Shihab adalah beribadah, berdoa dengan khusyuk. Itu artinya apa? Kita mampu menghadirkan kebesaran Allah. Allah yang mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna itu. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha menyelamatkan, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Pokoknya semua sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaan itu mampu kita hadirkan dalam diri kita ketika kita berdoa. Nah, itu namanya khusyuk. Jadi jangan khusyuk itu dianggap lupa segalanya. Bukan, itu hilang ingatan. Ketika itu doa khusyuk itu mampu menghadirkan kemahabesarannya Allah, kemahakuasaannya Allah, kemaha kasih sayangnya Allah, kemaha pengampunnya Allah. Kita mampu hadirkan dalam
hati kita, dalam diri kita ketika kita berdoa. Nah, kalau berdoa mulai dulu dengan memuji Allah. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu buka lagi kuncinya dengan membaca sholawat ke Rasulullah. Nah, baru berdoa setelah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, silakan berdoa setelah itu. Ditutup, kalau kata orang-orang tua kita, ditutup dengan namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, doa fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah ini juga doa maksurat. Karena ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita masuk ke doa ini. Ya muqallibal qulub, ya Allah, ya, yang membolak-balikan dan memutarbalikkan hati manusia. Di sini ada saya tulis, Allah disebut sebagai muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati manusia. Karena hati manusia sangat mudah berubah-ubah. Kadang kuat imannya, kadang lemah imannya, kadang taat, kadang lalai. Semua perubahan itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta, sabbit qalbi ala dinik. Ya, sabbit qalbi ala dinik. Yang artinya kuatkan ya Allah, ya, kuatkan ya Allah hatiku ini ya Allah untuk selalu berada di jalur agamamu ya Allah. Ya, karena kita tahu hati itu fluktuatif, Pak. Dan hati itu tempatnya iman. Ya. Ada pertanyaan, apa yang disebut dengan sabbit qalbi ala dinika? Ya. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku untuk selalu berada di jalur agamamu. Yang disebut jalur agama ini yang Allah pernah bilang, ya, di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Apa itu? Beragama secara menyeluruh, ya, beragama secara komprehensif. Itu Al-Baqarah ayat 208. Ya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Hei orang-orang beriman, kalau engkau betul-betul beriman, kata Allah, ya, udkhulu fis silmi kafah, berislamlah engkau secara utuh, secara menyeluruh, yaitu sesuai dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah. Agama apa? Innad dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Ya, yaitu sesungguhnya agama din satu-satunya yang diterima oleh Allah hanya adalah dinul Islam. Nah, beragama secara utuh itu harus terpenuhi 3 hal. Itu baru namanya beragama secara utuh. 1, akidahnya benar. Dan akidah ini bicara tentang iman. Dan imannya betul-betul kuat, dan iman ini fungsinya sebagai landasan dan fondasi dalam kehidupan. Itu 1. Yang kedua, berislam secara utuh itu apa? Tata cara kehidupan kita 24 jam, yang sering saya sebut, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir di dunia ini, apapun yang kita lakukan, bergaul kita bergaul tidak keluar dari ajaran syariat.
berbisnis kita, apalagi berdagang, berusaha, menjadi pengusaha kita, entrepreneur misalnya, kita berdagang, berbisnis nggak keluar dari jalur syariat. Maaf, berpolitik kita berpolitik yang nggak keluar dari jalur syariat. Kita kelola sumber daya alam yang Allah berikan ini. Orang-orang yang diberikan oleh Allah, dipercayakan oleh Allah menjadi pejabat, ya Allah. Maka kelola alam ini, hai para pejabat-pejabat yang diberikan amanah oleh Allah, yang dipercayakan oleh masyarakat kalian sebagai pemimpin. Ya, sumber daya alam ini ya Allah, kelolalah, jangan keluar dari syariat. Nggak boleh keluar dari syariat. Itu Islam, yang mana semuanya juga selain tidak keluar dari syariat, landasannya adalah iman yang ada di hati ini. Yang ketiga, berislam secara kafah itu akhlak mulia, akhlak karimah. Ya, yang pernah saya katakan di sini, akhlak itu adalah plural jamak dari kata khuluk dalam bahasa Arab. Khuluk itu isim masdar kalau menurut ilmu tata bahasa Arab, yaitu ilmu sorof. Ya, khuluk. Khuluk itu dengan kata al-khaliq. Siapa itu al-khaliq? Allah. Dengan kata al-makhluk, siapa itu? Ciptaan Allah, terutama kita, makhluk yang bernama manusia. Maka akhlak itu adalah pasti berhubungan dengan dua kata ini. Kata al-khaliq yaitu Allah, dan kata al-makhluk yaitu ciptaan Allah, khususnya kita manusia. Apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati karena bermula dengan hati. Nah ini nih, maka kita katakan ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutar balik hati. Iman itu letaknya di hati. Dan segala apapun, Rasul bilang begini, ala inna, ini hadis sahih Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, ingat dalam setiap diri manusia ada gumpalan darah. Idza saluhat, kalau gumpalan darah itu positif, baik, soleh, saluhal jasadu kulluhu, tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh dan jasadnya semua akan positif. Tapi wa idza fasadat, kalau apa yang di hatinya itu rusak. Rusak dengan apa? Rusak dengan berbagai macam penyakitnya. Di antaranya yang disebut dengan penyakit hati, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kerakusan, penuh dengan tidak ada tahu malunya, penuh dengan selalu menfitnah, penuh dengan segala selalu menzalimi orang. Ya Allah, penuh dengan sifat tidak peduli dan cuek, ego dan sebagainya. Ya Allah, kalau hati itu sudah rusak, kata Rasul, idza fasadat, kalau rusak gumpalan darah itu, fasadal jasadu kulluhu, tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuhnya semua akan rusak. Apa itu gumpalan darah itu? Inilah yang disebut kata Rasul al-qalbu, hati. Ya Allah, budi luhur, hati. Hati ini penentu. Makanya itu akhlak itu bermuara dari hati dan dari apa yang ada di hati. Maka jika hatinya dan apa yang ada di hatinya positif, baik dan soleh, insya Allah apa yang ada di otaknya pun pasti akan baik. Dan insya Allah yang akan diucapkan, yang dilontarkan pernyataannya pun insya Allah baik-baik semua dan positif. Dan insya Allah apa yang dilakukannya pun dia sebagai makhluk juga baik dan positif. Dan insya Allah yang akan menjadi kebiasaan, habit hidupnya pun hal-hal yang positif. Dan insya Allah dia akan menjadi manusia yang berkarakter positif. Dan bukan hanya segala itu, segala sikap yang diambil insya Allah sikap yang positif. Makanya itu apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, pikiran,
pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk. Dalam hal ini adalah manusia. Ya, jika betul-betul dilandasi dengan iman, tidak keluar dari syariat, insya Allah dia itulah yang disebut dengan akhlak mulia. Tapi kalau isi hatinya, pikirannya, ucapannya, tindakannya, kebiasaannya, karakter dan sikapnya selalu negatif, rusak dengan penyakit-penyakit tadi, maka lahirlah akhlak tercela. Jelas Pak ya? Nah, berislam secara utuh itu ya subhanallah, iman betul-betul jadikan landasan dan fondasi kehidupannya. Syariat, hal-hal yang sesuai dengan syariat itulah yang dilakukannya dan itulah cara hidupnya. Dan akhlak mulia dipakai dalam segala aspek kehidupannya. Jelas Pak? Nah, kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang memutar balik hati manusia, ya Allah, termasuk hatiku ini ya Allah. Sabbit qalbi ala dinika. Kuatkan, tetapkan, kekehkan hatiku ini ya Allah untuk selalu berada di jalur agamamu ya Allah. Apa itu jalur agama? Iman jadi landasan kehidupan, syariat menjadi tata cara kehidupan, dan akhlak mulia dipakai dalam segala aspek kehidupan. Jelas Pak ya? Karena ada satu syair yang dulu sering kita kenal, yang sering disampaikan oleh Agim. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Kalau hati kita bersih, insya Allah nur ilahi, cahaya ilahi, keberkahan dalam hidup, bahkan ridhonya Allah, insya Allah akan kita dapat. Jagalah hati jangan kau kotori. Tapi kalau hati ini kita kotori, ya Allah, nur itu akan jauh dari kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita akan selalu 24 jam dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita mengembuskan nafas kita terakhir, dimanapun kita berada, insya Allah, ya, lentera dari Allah, cahaya dari Allah, lampu dari Allah akan menerangi kehidupan kita 24 jam sampai kita meninggal dunia. Jelas Pak ya? Nah, doanya simpel kok Pak ya? Apa doanya? Ya muqallibal qulub, ya Allah yang memutar balik hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika untuk selalu berada di jalur agamamu. Nah, surat Al-Baqarah ayat 208 tadi nggak berhenti cuma sekedar ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, enggak. Allah ingatkan. Apa di situ diingatkan oleh Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jangan sekali-sekali kau ikuti bujuk rayu dan langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena setan itu kata Allah adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata dan jelas kepada kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Namanya musuh nyata, gak akan menginginkan kenikmatan dan gak akan menginginkan kebahagiaan bagi kita. Yang dia inginkan adalah kita menderita dan sengsara dan jauh rahmat dan kasih sayang Allah dari diri kita. Nah, tapi sekarang Mbak, setan-setan itu ya bukan cuma setan yang dulu namanya iblis, tapi yang banyak setan berkepala
berkepala hitam, berkepala putih yang ubanan. Banyak tuh setan-setan model begini sekarang. Ya Pak ya, ini yang terjadi. Bujuk rayunya, gangguannya, ya kan toh? Wah, intelektual, ilmuwan, profesor, doktor, kadang-kadang jadi setan Pak dalam kehidupan kita, dalam langkah kehidupan kita Pak. Ya. Disebarkan ide-ide, pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran yang menyesatkan dan menjauhkan kita dari agama. Wah, yang ngomong begini bukan orang bodoh, ilmuwan, sarjana, doktor, bahkan profesor. Bahkan kadang-kadang bukan cuma sekedar itu, tokoh di masyarakat. Kita yang tahu geleng-geleng kepala, ya Allah. Kok masih bisa ya ngomong kayak gitu ya? Ajarkanlah ajaran sekularisme. Diajarkanlah kepada generasi kita, alam diri kita, namanya ajaran liberalisme. Ditanamkanlah ajaran yang disebut dengan ajaran materialisme. Segala sesuatu bisa dibayar dan bisa diatur dengan materi. Diajarkanlah kepada kita ajaran-ajaran, maaf, naudzubillah, ya, komunisme dan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dan menjauhkan kita dari agama. Contoh yang real aja Pak. Oh, ini pasar. Jasa pasar itu tempat jualan, tempat dagang, tempat nyari duit. Maka jangan ngomongin agama di pasar. Di pasar mah bukan tempatnya ngomongin agama. Entar kalau udah di masjid, di musola, di majelis taklim, baru kita ngomongin agama. Kalau pasar mah jangan ngomongin agama. Apalagi di pasar ini campur aduk, bukan cuma orang seiman dengan kita. Jangan ngomongin agama. Agama itu urusan pribadi, ini urusan bisnis, gak ada hubungannya dengan agama. Kan gitu toh. Ini kantor tempat kita kerja. Apalagi coba lihat tuh teman-teman kita di kantor, nggak semua seiman dengan kita. Ada yang agama A, agama B, agama C. Kalau kita ngomongin agama nggak toleransi kita. Kerjaannya kerjaan, jangan sangkut pautkan dengan agama. Kenapa agama itu urusan pribadi? Oh ini politik Bung, maklum namanya juga politik. Kalau dalam bisnis dikembangkan pemikiran hari gini, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Kan gitu toh? Ini politik Bung, nggak ada hubungan dengan agama. Politik ya politik, agama, jangan campur adukkan antara agama dan politik. Sebab apa? Sebab politik itu kotor katanya. Ya Allah, ini bukan ajaran Islam kalau yang mengatakan agama, politik, bisnis gak boleh dijadikan, gak boleh bawa-bawa agama ke dalam urusan itu. Kalau agama lain monggo silahkan, itu hak mereka. Tapi Islam mengajarkan kepada umatnya, Rasulullah memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Silakan Anda berbisnis, tapi jangan keluar dari syariat. Landasi bisnis Anda dengan iman dan pakai akhlak dalam berdagang. Silakan Anda berpolitik, karena politik itu penting, Mbak. Di mana pentingnya? Cabai aja ditentukan oleh politik kok harganya. Beras itu ditentukan oleh politik kok dengan keputusan politik. Ini kan rusak otak kita. Generasi kita dirusak. Ya Allah, ini khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Jadi dalam kita berislam secara utuh, ya, berislam secara komprehensif, berislam dalam segala aspek kehidupan secara menyeluruh, ini yang akan kita hadapi adalah bujuk rayu iblis dan syaitan yang begitu banyak langkah-langkahnya. Gak mempan cara satu dibikin cara kedua, gak mempan cara kedua dibikin cara ketiga, gak mempan cara ketiga dibikin cara keempat, gak mempan cara keempat dibikin cara kelima. Bagaimana orang ini supaya tersesat? Kan gitu toh Pak. Saya sering mengatakan, kalau agama itu gak ada hubungan dengan politik, dan politik itu kotor, tolong
seluruh fakultas-fakultas ilmu politik yang ada di Indonesia ini bubarkan semuanya. Kalau politik itu kotor. Sebab apa? Sebab kalau politik itu kotor, mahasiswa yang di kuliah di jurusan ilmu politik itu diajarin untuk jadi orang kotor. Buat apa ada fakultas yang ngajarin mahasiswanya jadi orang kotor? Maaf, yang kotor bukan politiknya, yang kotor para pelaku politiknya. Para politisinya yang kotor. Menghalalkan segala macam cara, fitnah sana, fitnah sini. Ya Allah, udah ketahuan bohong, kekeh kagak pernah ngaku dan gak mau ngaku. Diciptakan para pendukung-pendukung yang materialistis, segala sesuatu diukur dengan materi. Wanipiro. Kan gini loh Pak ya. Wanipiro. Ya Allah. Bisnis yang menghalalkan segala macam cara. Dagang yang sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram. Kenapa? Karena iman bukan jadi landasan bisnisnya lagi. Ya Allah. Karena syariat sudah nggak diikutin dalam berbisnis. Karena akhlak mulia sudah nggak dipakai dalam berbisnis. Oke Pak. Allah yang bilang kok, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan, yang justru membuat kita semakin jauh dari akhlak, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan politik, urusan bisnis nggak ada hubungan dengan agama, maaf, kalau itu ajaran agama lain silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi orang Islam beragama nggak begitu. Orang Islam itu beragama, maaf, jangankan urusan negara, urusan politik, urusan bisnis, urusan kita ke WC aja ada aturannya kok. Ada etikanya kok, ada akhlaknya. Salah satu diajarkan oleh Rasulullah kalau ingin masuk WC dan keluar WC, ya Allah, berdoalah engkau sebelum masuk WC. Dan ketika masuk WC, masuk kamar mandi, kita tahu kamar mandi itu biasa tempatnya basah, licin, kadang-kadang berlumut. Supaya kamu selamat, jangan pakai kaki kanan dulu yang dimasukkan, kaki kiri dulu. Kenapa? Karena kaki kanan ini pertahanannya kokoh dan kuat. Dan lebih kuat dari kaki kiri. Kalau kaki kanan dulu yang dimasukkan terpleset, fatal. Kalau terjatuh. Tapi kalau kaki kiri yang didahulukan terpleset, kaki kanan insya Allah masih kuat untuk menopang tubuh. Wah, ini bukan kata saya ini. Ini analisa ilmuwan Pak. Coba Islam. Maka nggak ada ajaran Islam itu yang nggak rahmatan lil alamin, itu nggak ada. Semua ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah maka terakhir kita diajarkan oleh Rasulullah dalam doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutar balik hati manusia, tetapkan ya Allah hatiku ini untuk selalu berada di jalur agamamu ya Allah. Digoda dengan apapun ya Allah, tetapkan di hatiku ini selalu dalam agamamu ya Allah. Kadang-kadang manusia, maaf, dapat ujian, kesusahan, banyak yang tahan banting, sabar, bahkan beribadahnya pun makin rajin. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan, jabatan yang tinggi dan strategis, udah rakus dan lupa diri dan gak tahu diri. Ingin selalu jangan sampai jabatan itu pindah ke orang lain. Kan gitu loh Pak. Dan banyak yang gak sabar kalau sudah diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Maka kita akhiri, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya, tolong doa ini dibaca. InsyaAllah salah satu doa kita mohon kepada Allah. Apalagi zaman udah kayak gini Pak. Tahu orang bilang zaman sudah edan gitu. Yang edan zamannya apa orangnya? Ini karena khutuwati syaitan ini dahsyat sekali. Ya. Maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.